Gadis Tanpa Rumah, Episode 1, Dunia yang Runtuh. Namaku Maur Anindya Zahra. Aku tumbuh tanpa pernah benar-benar mengenal seorang ibu. Dalam seluruh ingatan tentang masa kecilku hingga sekarang, hanya ada satu wajah orang tua yang aku tahu, yaitu wajah ayahku. Seorang lelaki sederhana dengan tangan kasar dan senyum lelah. Namun matanya selalu berbinar tiap kali ia melihatku. Ia selalu menjadi tempatku pulang. Dalam keadaan apapun aku, ia adalah seluruh duniaku, pelindungku, rumahku, dan juga satu-satunya alasan mengapa aku bertahan. Meski hidup seringkali terasa begitu kejam bagiku, aku pernah bertanya tentang ibuku. Bukan hanya sekali atau dua kali, tapi sudah puluhan atau bahkan mungkin sudah ratusan kali. Aku bertanya ketika hujan turun, ketika malam terlalu sunyi, ketika teman-temanku memeluk ibu mereka di hari pertama sekolah. Ketika aku jatuh dan tidak ada yang mengusap lututku selain ayah. Aku bertanya tentang dia di semua keadaan yang aku merasa butuh kehadiran seorang ibu. Di semua keadaan di saat aku merasa berbeda dari yang lainnya. Namun tak satu pun pertanyaanku pernah mendapatkan jawaban. Setiap kali kata ibu keluar dari bibirku, ayahku selalu mendadak menjadi terdiam. Tatapannya kosong. Seperti seseorang yang baru saja diseret kembali ke masa lalu yang tak sanggup ia kunjungi lagi. Suaranya terhenti di tenggorokan, matanya menunduk, dan aku bisa melihat sesuatu yang menyerupai luka menganga di balik sorot mata tuanya, yang biasanya penuh binar meski kadang terlihat sendu. Sebuah luka yang tak pernah ia izinkan untuk sembuh. Luka yang ia biarkan dia sendiri yang merasakan. Tak ingin siapapun ikut menikmati luka itu. Aku tak pernah berhasil menemukan jawaban mengapa ayah seperti itu dari siapapun. Tak ada kerabat atau orang yang mengetahui masa lalu ayah yang bisa aku tanya. Satu-satu yang tahu kisahnya hanyalah ayah sendiri. Aku akhirnya belajar membaca kesedihan itu. Belajar bahwa ada beberapa hal yang terlalu sakit untuk diucapkan. Bahkan kepada aku, anaknya sendiri. Aku berhenti menjadi egois demi tak melihat ayah selalu terluka hanya karena tanyaku. Hingga akhirnya tak pernah ada lagi kata tanya tentang ibu, bukan karena aku tak peduli, melainkan karena aku tak sanggup lagi melukai satu-satunya orang yang kumiliki. Dengan kalimat tanyaku yang mulai terasa tak penting lagi untuk ditanyakan jika itu harus ditukar dengan raut wajah sedih yang tak pernah sanggup aku melihatnya. Rasa bersalahku mengalahkan rasa ingin tahuku, dan sejak hari itu pula, aku mengubur rasa penasaranku tentang ibu. Berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kata itu dari kamus hidupku. Ayahku sudah lebih dari cukup untukku. Aku tidak butuh yang lain lagi. Sekarang duniaku resmi tanpa ibu. Aku belajar menerima hidup sebagai anak piatu. Meski rasanya tidak akan pernah mudah. Namun aku tetap memilih hidup dengan tanda tanya di hati. Daripada menyaksikan ayahku kembali berdarah setiap kali aku mengucapkan satu nama yang tak pernah ia izinkan hadir. Ayah tahu keputusanku itu dan sepertinya ia menghargainya. Karena itulah ia tak pernah membiarkanku merasa sendirian. Ia menjalani dua peran sekaligus sebagai seorang ayah dan juga sebagai ibu. Ia selalu berusaha membuat aku tak merasa kurang dan beda dari anak-anak yang lain. Karenanya ia juga selalu berusaha menjadi pelindung dan penguat, sahabat dan tempat bersandar. Menjadi apapun demi aku agar tak merasa kurang. Beginilah kami menjalani hidup. Saling mengalah demi melihat satu dan yang lainnya tak terluka dan bahagia. Dan kami baik-baik saja meski hidup kami tak mudah dan tak sempurna. Bagiku, memiliki satu orang ayah saja sudah terasa lebih dari cukup. Aku berusaha untuk tidak terlalu serakah dalam hidup. Tuhan pasti tahu bahwa aku akan baik-baik saja meski hidupku hanya bersama ayah saja. Apalagi ia selalu memastikan bahwa aku akan melanjutkan hidup tanpa suatu kekurangan. Layaknya mereka anak-anak yang berorang tua lengkap. Bersama ayah, aku selalu merasa bahwa hidupku terberkahi. Hingga suatu hari, hidup merenggut semuanya dalam satu tarikan napas yang tak pernah aku bayangkan bakal terjadi. Gelarku sebagai anak piatu rupanya belum cukup bagi takdir untuk menguji seberapa kuat dan sabarnya aku. Hingga dengan kejam, aku dipaksa untuk kehilangan lagi. Suatu peristiwa terjadi yang membuat aku sekarang menjadi seorang yatim piatu. Dan lengkap sudah gelarku. Yang membuat terasa lebih menyakitkan adalah, ini terjadi bukan karena kehendak Tuhan semata, melainkan pilihan sadar ayahku sendiri.
Orang yang selama ini aku kira selalu memastikan bahwa hidupku akan baik-baik saja, bahwa aku tidak akan kekurangan dalam pengawasannya. Rupanya itu semua hanya caranya untuk membuat aku terlena, membuat aku lupa bahwa sebenarnya hidupku memang tidaklah sempurna. Ayah membuat takdir hidupnya sendiri, sebuah takdir yang jelas tak melibatkan aku di dalamnya. Aku tak tahu apa alasannya. Mungkin saja dia lelah harus senantiasa memastikan aku baik-baik saja dan hidup tanpa kekurangan apa-apa. Atau mungkin ia sudah lelah mengangkat bebanku. Yang pasti aku tidak siap dengan takdir yang ayah pilih, dan aku terluka karena pilihannya. Ayah memutuskan ikatannya dengan aku, saat ia lebih memilih berdiri di antara peluru demi melindungi nyawa orang lain tanpa ingat bahwa aku masih butuh dan bergantung padanya. Ayah lupa bahwa dia adalah duniaku. Mungkin karena itulah ia lebih memilih menyerahkan hidupnya dengan menjadi perisai. Saat nyawa majikan tempatnya bekerja terancam. Dan seperti harapannya, majikan ayah selamat dan baik-baik saja, tapi ayahku tidak. Nyawa majikannya terasa lebih berharga dari nyawanya sendiri, mengorbankan hidupnya demi orang lain yang selama ini telah ia layani. Ironis, tapi kenyataannya memang seperti itu. Dalam satu hari, aku telah kehilangan ayah dan juga duniaku sekaligus. Tak ada lagi tempat aku bergantung. Tak ada lagi tangan yang akan menepuk bahuku saat aku jatuh seperti sekarang. Dan segudang kata-kata penguatnya agar aku kuat dan baik-baik saja. Ia benar-benar meninggalkanku sendiri tanpa persiapan, tanpa perlindungan dan tanpa tujuan. Aku tidak mengerti makna pengorbanan saat itu. Usiaku baru 15 tahun. Sebuah usia saat aku bukan lagi anak-anak, tapi tentu saja aku juga belum dewasa. Pandanganku soal hidup hanya seputar yang tampak oleh mata. Yang aku tahu saat itu hanya satu. Aku telah ditinggalkan sekali lagi. Aku harus sadar bahwa aku ternyata bukan pilihan. Bahwa aku bukanlah sebuah alasan yang cukup kuat untuk membuat seseorang bertahan hidup. Ternyata aku tidaklah sepenting dan seistimewa itu untuk siapapun. Dan sejak hari itu aku berhenti menyebut nama ayah. Bukan karena aku membencinya, tetapi karena aku terlalu kecewa untuk mengucapkannya. Bagiku, kepergiannya bukan hanya soal kematian, melainkan tentang hidupku yang ikut hancur bersamanya. Kematian ayah mengubah segalanya. Aku tak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Kabut gelap menjadi selimut baruku, dan aku harus terbiasa dengan itu. Tidak ada lagi tawa dan bahagia dalam gambaran masa depanku yang tiba-tiba terasa suram. Kesunyian menjadi sahabatku, teman karib yang menjadi satu-satunya suara yang aku punya. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab, keluarga majikan ayah mengangkatku sebagai anak. Orang-orang menyebutnya keberuntungan, kata mereka. Aku akan baik-baik saja. Masa depanku akan terjamin dan hidupku tak akan lagi susah. Padahal seandainya mereka tahu bahwa satu-satunya orang yang selalu memastikan bahwa hidupku akan baik-baik saja, telah terenggut dari sisiku dengan cara yang begitu melukaiku, hingga tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Mereka pikir menjadi bagian dari mereka membuatku bagai memakai rompi anti penderitaan. Tapi mereka mungkin benar juga. Aku tak akan lagi merasakan penderitaan, tapi aku juga tak akan merasakan kebahagiaan. Peristiwa ini telah membuatku mati rasa. Dari rumah kecil penuh kenangan, aku berpindah ke rumah megah bagai istana. Tempat yang seharusnya menjadi mimpi banyak orang. Tetapi bagiku terasa seperti penjara yang tak terlihat jerujinya. Aku tinggal di sana, sebuah tempat yang menjadi saksi bahwa aku telah meninggalkan kehidupan lamaku beserta semua kenangannya. Mereka membiayaiku, menyekolahkanku, memberiku semua yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Namun satu hal tak pernah mereka bisa berikan, yaitu rasa memiliki. Aku bukan keluarga. Aku juga bukan pelayan. Aku terjebak di ruang kosong di antara keduanya. Di mata mereka, aku hanyalah anak mantan sopir. Seseorang yang sudah jelas tak setara dengan mereka yang ningrat. Dan di mata para pekerja, aku hanyalah anak angkat tuan rumah. Seseorang yang tak perlu mereka beri hormat lebih, tapi tak juga bisa mereka remehkan karena status baruku. Tak ada tempat bagiku dimanapun. Aku terjebak sendiri di antara kemegahan yang tampak begitu menawan, juga rasa hormat yang tak benar-benar untukku. Aku belajar hidup sendiri di rumah yang penuh orang, hingga tak jarang keberadaanku diabaikan.
bagai aku tak kasat mata. Aku ada tapi tak pernah dianggap benar-benar ada. Aku menciptakan duniaku sendiri. Dunia yang berisi mimpi, ambisi, dan satu tujuan yaitu pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Aku belajar mati-matian, menggenggam buku seperti menggenggam pintu keluar dari masa laluku. Dan akhirnya, aku berhasil. Kerja kerasku, malam-malam tanpa tidurku, dan semua sunyi yang aku peluk sendiri tatkala aku lelah tanpa penghiburan. Beasiswa kedokteran ke luar negeri. Jauh, sangat jauh. Aku pergi tanpa menoleh. Tak ada rumah untuk dirindukan. Tak ada siapapun yang menahanku. Di negeri orang, aku hidup lepas. Untuk pertama kalinya aku bernapas sebagai diriku sendiri. Tanpa bayangan masa lalu. Tanpa luka yang terus menganga. Aku bahagia. Sampai sebuah kabar datang. Aku diminta pulang untuk menghadiri pernikahan Sebastian Asromayos kakak angkatku. Dan disitulah ceritaku benar-benar dimulai.